target-targetnya terutama ibu-ibu atau orang-orang tua yang memang tidak paham dengan pinjol dan, mereka asal klik-klik-klik saja sehingga terjadilah pentransferan dana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dengan cuaca di tahun 2023 di Kota Batam agak sedikit mendung, semoga di daerah teman-teman semuanya dalam keadaan cerah dan kalian dalam keadaan semangat yang baik. Oke teman-teman, kali ini saya ada beberapa rangkuman tentang beberapa pinjol legal dengan DC terbarbar di awal tahun 2023. Entah kenapa ini mungkin karena dia barbar di tahun 2022, terlalu banyak orang yang galbay, jadi 2023 ini, di awal-awal ini, dia mulai gencar-gencar banget mengejar nasabahnya. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa pinjol-pinjol legal yang, terupdate, yang DC-nya terkenal lumayan barbar. Tapi buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut aja ya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang baru aja mau melakukan pinjaman, yang baru mau mencoba-coba melakukan pinjaman karena mungkin di tahun 2023 ini agak sedikit seret ekonominya ataupun sangat-sangat membutuhkan biaya untuk tambahan modal, buat teman-teman semuanya harap untuk menghindari dari beberapa DC yang akan saya sebutkan ini. Karena DC-DC-nya ini sangat barbar, sangat luar biasa ganas dalam menagih baik WA maupun telepon, tapi untuk datang ke rumah itu belum. Hanya, kata-katanya yang lumayan kasar, bisa dibilang ini DC-DC milenial. Terutama, untuk penagihan-penagihannya ini kalau di daerah Jabotabek dan di Jawa, untuk di Jabotabek itu ada sebagian yang DC-nya datang ke rumah, tapi pada saat dia datang ke rumah tidak begitu barbar. Nah, untuk daerah Jawa itu hanya sebagian kecil saja, Jawa itu pun hanya Jawa Barat, Jawa Tengah hanya beberapa saja. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah ini jangan terlalu takut. Kalau yang di Jabotabek juga jangan terlalu takut, kalian harus tetap fokus, kalian harus tetap tenangkan pikiran kalian agar apabila DC datang ke tempat kalian, kalian bisa menghadapinya dengan tenang. Gitu ya. Nah, ini beberapa udah saya rangkum buat kalian. Yang pertama itu ada Finplus. Finplus ini terkenal baru 4 hari aja itu DC-nya udah luar biasa, ada yang nelpon ke Kondar, ada yang coba-coba sebar data, ada yang malah sudah mendatangin nasabahnya di sekitar daerah Jabotabek. Jadi teman-teman usahakan untuk menghindari aplikasi pinjol Finplus ini. Yang kedua, di urutan kedua yang paling banyak sekali dikeluhkan sama para nasabahnya itu Singa ID. Singa ID ini belum lagi jatuh tempo, dia sudah langsung mengejar nasabahnya, sudah langsung barbar WA sana sini, sudah langsung telepon, bahkan ada yang langsung telepon ke nomor kantornya. Itu yang paling parah banget ini Singa ID ya teman-teman ya. Kalau bisa dihindari Singa ID, saya tidak bisa menjamin apakah Singa ID ini ke depannya akan lebih barbar lagi atau tidak. Jadi kita akan lihat perkembangannya ya, bagaimana dengan pinjol Singa ID ini. Tapi untuk yang sekarang ini, Singa ID sudah sangat terkenal barbarnya. Lanjut lagi di urutan ketiga, itu ada Shopee PayLater dan S-Pinjam. Ini sekarang saya kurang tahu apa yang terjadi di dalam tubuh perusahaan Shopee, ini dia sudah banyak kali mengeluarkan modus-modus penipuan untuk para nasabahnya. Nanti akan saya bahas ke depannya modus-modus penipuan apa saja yang sudah mereka keluarkan untuk para nasabah-nasabah ataupun para target-targetnya terutama ibu-ibu atau orang-orang tua yang memang tidak paham dengan pinjol dan, mereka asal klik-klik-klik saja sehingga terjadilah pentransferan dana dan ternyata para pihak Shopee tidak bertanggung jawab. Nah, itu khawatirnya ke depannya akan banyak lagi para pinjol-pinjol yang akan melakukan hal-hal seperti ini. Walaupun sudah ada ya, tapi ini selevel Shopee atau selevel pinjol yang memang sudah terkenal di mana-mana, DC-nya juga barbar di mana-mana, ini sudah melakukan hal seperti ini. Jangan-jangan ini sudah goyang karena banyak yang galbay teman-teman ya. Daerah Batam aja itu DC-nya ada deket sama rumah saya tuh kantornya, apalagi daerah-daerah kalian, terutama untuk Jabotabek atau daerah Jawa. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi, yang nomor 4 itu ada KTA Kilat.
Nah, ini banyak banget kan? Coba deh teman-teman lihat, teman-teman kalau yang punya KTA kilat ini, coba kalian komen di bawah, pasti kalian merasakannya bahwa DC-nya tuh luar biasa barbar. Nah, baru-baru ini DC-nya itu sudah ada yang mendatangin di daerah Jabotabek. Itu sudah ada yang mendatangin, itu beberapa teman saya itu sudah ada yang didatangin, tapi hanya satu kali aja. Dan ada yang mengatakan juga baru-baru ini, "Mbak, saya dikirim-kirimin foto-foto, orang-orang yang serem-serem banget untuk datang ke rumah. Itu kira-kira kalau yang datang itu serem-serem nggak ya?" Jadi saya bilang untuk yang datang ke rumah itu tidak akan seseram yang dikirim-kirimkan foto, malah mereka lebih kayak tamu biasa aja, kayak penagih-penagih biasa aja. Jadi kita terima aja sebagai tamu, kita layanin, katakan kalau kita tidak punya uang, kita kan tidak punya uang, jangan bernego dan jangan berjanji. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi yang kelima itu ada di Kredivo. Nah, teman-teman tahu ya, kalau yang namanya Kredivo ini dari tahun 2022 sampai sekarang pun dia masih barbar. Jadi memang metode yang dipakainya seperti itu. Jadi kalau kalian yang baru-baru aja galbay mungkin akan ketakutan, tapi kalau yang udah sering-sering galbay itu merasa, "Ah, biasa ini. Dia paling naginya seperti ini. Dia paling nagihnya nanti begini, begini." Dia udah paham ini model-model Kredivo ini sama aja dengan tahun 2022. Lanjut lagi urutan keenam, ini berdasarkan retensi barbarnya para DC-DC yang mengejar nasabahnya ya teman-teman ya. Di urutan keenam itu ada modal nasional atau Monas, teman-teman kenalnya Monas ya. Itu luar biasa barbar. Nah, buat teman-teman semuanya yang dikirimkan SMS kurang ajar, SMS kata-kata tidak pantas, SMS yang tidak-tidak, ataupun itu ditujukan kepada orang tua kalian, kepada kalian sendiri, ataupun kepada keluarga kalian, ingat diabaikan saja. Karena DC itu ngirimnya random, dia nggak peduli siapa yang mau nerima, siapa yang mau baca, dia nggak peduli. Jadi kalian abaikan saja, jangan dibaca, karena kalau dibaca pasti mental dan psikis kalian akan down. Jadi usahakan jangan pernah membaca apa yang dibilang DC. Mau dia katakan akan datang ke rumah, mau dia katakan memberikan surat peringatan, abaikan aja kalau kalian belum ada dana untuk membayarnya. Dan ingat setiap DC yang akan datang ke rumah itu tidak akan memberitahu kalian sebelumnya. Ingat ya, itu kuncinya ya. Jadi kalau ada WA-WA yang mengatakan, "Nanti DC-nya datang sebentar lagi ya Mbak ya, ini foto lorong rumahnya kan, ini gang rumahnya kan." Nah, jangan, nggak usah terlalu digubris, nggak usah terlalu membuat kalian stres, santai aja ya. Oke, lanjut lagi yang ketujuh, ada modal. Nah, ada modal ini udah terkenal dengan kroni-kroninya ya, ada modal, terus modal nasional, nah itu udah terkenal dengan kroni-kroninya yang memang bisa dikatakan mereka ini DC-nya kayaknya benar-benar bekerja sama, barbaran, kayaknya bisa ditelusuri nanti ini jangan-jangan mereka ini adalah satu kubu, satu perusahaan yang berdiri yang memang cara-cara mereka untuk menagih adalah sama. Jadi itu kalian harus benar-benar perhatikan ya teman-teman ya. Kalau bisa hindari semua yang saya sebutkan ini. Dan yang terakhir, di urutan terakhir itu ada pinjam modal. Pinjam modal ini pun luar biasa DC-nya. Jadi untuk di tahun 2023 ini, pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini adalah pinjol-pinjol yang memiliki DC luar biasa. Kalau bisa, kalau kalian ingin melakukan pinjaman, hindari semua yang saya sebutkan ini agar kalian tidak terperanjat atau kalian tidak terperangkap dalam lingkaran DC-DC-nya. Karena sepertinya model-model penagihannya itu semuanya sama, model-model pengancamannya pun semuanya sama. Apakah mereka meng-copy paste kata-katanya itu terus diganti dengan nama kalian dan tagihan kan atau bagaimana? Karena semua model penagihannya sama. Kalau kalian tidak sanggup dengan barbaran para DC-nya, usahakan hindari apa yang saya sebutkan ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan buat para pemula galbay, usahakan jangan pernah mendekati apa yang saya sebutkan tadi ini, aplikasi-aplikasi yang memiliki DC terbarbar di tahun 2023. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.